Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mahdalinda Nasution dari kelas 10 IPS 2 absen 33. Saya akan menjelaskan materi dari bahaya narkoba. Konsepnya, yang pertama, apa itu narkoba? Yang kedua, jenis-jenis narkoba. Yang ketiga, dampak penggunaan narkoba. Dan yang keempat, bagaimana cara pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja? Apa sih narkoba itu? Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkoba Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkoba merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Jenis narkoba. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan, berdasarkan pada resiko ketergantungan. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Narkotika golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa diantaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan 3. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya adalah narkotika jenis sintetis. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon, deksamfetamin, dan sebagainya. Narkotika jenis semi-sintetis. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Narkotika jenis alami. Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung, bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Sebab salah satu akibat fatal adalah kematian. Dampak penggunaan narkoba. Dampak yang pertama yaitu dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Yang kedua, halusinasi. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Dalam dosis yang berlebih justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Dampak narkoba yang cukup beresiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Yang keempat, kematian. Pemakai sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Yang kelima, gangguan kualitas hidup. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika melanggar hukum. Bagaimana cara pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja? Cara pencegahan yang pertama, ketahui aktivitas yang dilakukan oleh para remaja, perhatikan juga lingkungan tempat beraktivitasnya.
ketahui kegiatan-kegiatan dengan arahan orang dewasa. Yang kedua, tetapkan aturan serta konsekuensi. Jelaskan pada mereka alasan untuk tidak menggunakan narkoba serta tidak bergaul dengan penggunanya. Bila mereka melanggar aturan, berikan konsekuensi yang sudah ditetapkan secara tegak. Yang ketiga, ketahui teman-teman para remaja. Hal ini cukup penting dilakukan, sebab jika ada teman yang menjadi pengguna, maka memungkinkan bagi remaja untuk ikut menggunakannya juga. Terkadang bahkan mereka merasa tertekan untuk mencobanya. Yang keempat, mengawasi selalu resep obat. Selain itu, ada baiknya membuat inventaris obat-obatan di rumah. Yang kelima, beri dukungan kuat dari keluarga, terutama dukungan pada setiap kegiatan positif yang dilakukannya, agar para remaja bisa terhindar dari bahaya narkoba. Yang keenam, berikan contoh yang baik. Sebagai orang terdekat mereka, sudah sepantasnya kalian memberikan contoh yang baik. Tujuannya agar diharapkan mereka akan meniru sikap baik yang kalian lakukan tersebut. Demikian presentasi materi bahaya narkoba dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.